Diskusikan definisi anak muda dan kaum muda pada konteks sejarah. Karena dari sejarah kita melihat akarnya gitu. Siapa Anda, berasal dari mana Anda, dan sebenarnya mandatnya anak muda itu mana? Jadi akan menggambarkan itu secara solid karena dia adalah seorang. Yang lain mungkin ada komentar tentang materi ini, tentang anak muda, apa yang mau Anda bayangkan dengan materi ini? Lihat muka kalian jadi tua sekali kayaknya siang ini. Jadi silakan kalau ada komentar, ya kita berduka nanti saya akan update tentang penyerangan itu sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk penyerangan itu kita harus lakukan. Ini kita bahas kiri, sana diserang senyaman, itu kan nggak benar berarti. Mereka harusnya menyerang dua-duanya toh? Ya. itu lebih adil kira-kira. Jadi lebih adil kan? Ini kalau soal 65 kok diserang, kita bicara marxis banyak, tambah kita datangkan penulisnya kemarin 2 orang yang menulis marxisme. Harusnya saya khawatir dia salah informasi kegiatan. Padahal kita di sini selain kerap kali gerakan-gerakan radikal selalu salah sasaran dan salah tempat karena kepanitiaan yang sangat cepat sekali kira-kira. Nah, kita ingin tahu update informasi itu sehingga kita akan sosialisasikan ke kawan-kawan siapakah penyerangan dan berapa yang luka gitu. Apapun itu adalah kita harus solidaritas. Paling tidak nanti kita kemudian tanda tangan segala macam untuk minta polisi agar melakukan pengusutan. Karena baru diskusi 65 jadi diserang. Belum kalau kita kembali ke masa 65 lagi, diserang lagi kira-kira. Ini nggak masuk akal sekali kelompok ini kira-kira. Ini baru diskusi doang, di Jogja nggak mungkin. Oke. Ya saya rasa bagian itu yang penting. Silakan kalau ada yang share, silakan Tang Pemuda. Oke, kawan-kawan, karena pembicara kita sudah datang, mungkin sekali lagi kami ingatkan, ya siapkanlah apa yang perlu kawan-kawan siapkan kan. Mungkin kertas tulisnya untuk mungkin merekam apa yang disampaikan Mas Didi Rizal. Siap diserang. Nanti siap fisik. Silakan. Panggilan. Serang mereka ya. Di mana Di Kudian. Itu Wisma Santidana. Wisma Santidana. Padahal itu tempatnya tersembunyi dan ada gereja Katolik di dalam. Jajaran ke sini wismanya. Oh, ada teman yang di sana. Kalau saya mengadakan pelatihan sering pada di sana. Langsung saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman Sekolah Politik dan Hukum Progresif SMI, DEMA, dan UIN yang di siang yang terik ini panas ya, jelas, tapi kita masih sanggup untuk bertahan untuk mendengarkan materi-materi yang sangat luar biasa dari Mas JJ Rizal. Tadi mungkin Mas Eko sekilas sudah banyak mengintroduksi tentang pemikiran atau profil dari Mas JJ Rizal itu sendiri. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Mas Bang Rizal ini. Bang Rizal ini merupakan direktur kelompok penerbit komunitas Bambu ya teman-teman. Kalau yang mungkin sering baca buku pasti kenal yang namanya penerbit komunitas Bambu Kopam. Kemarin di UGM juga Pasar Buku dan di UIN juga. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1975. Kemudian menyelesaikan sarjananya di jurusan sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 98 ya, dengan skripsi berjudul Situmorang, sebuah biografi politik. Beberapa prestasi pernah diraih oleh beliau, salah satunya adalah Anugerah Budaya dari Gubernur Jakarta tahun 2009. Kemudian tulisan beliau yang berjudul Chunghun terpilih sebagai tulisan terbaik ya dalam National Geographic tahun 2010. Kemudian beberapa buku beliau seperti Politik Kota Kita diterbitkan Kompas tahun 2010. Kemudian On Seong, Ong Hok Ham dalam Kenangan juga diterbitkan
Sejarah yang Memihak tahun 2008, Raden Saleh, dan kumpulan puisi Pura-Pura dalam Perahu. Mungkin teman-teman juga sering melihat Bang Rizal ini ya dalam diskusi-diskusi atau talkshow di televisi. Biasanya disebut sejarawan DKI. Terkenal ya? Sering keluar TV dia. Sering masuk TV, sejarawan DKI atau budayawan dari Jakarta gitu. Untung kita nggak suka nonton TV. Saya baca begitu. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini Bang Rizal akan mengantarkan materi tentang revolusi ya. Sejarah revolusi di Indonesia dan mungkin berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Hal yang menarik saya lihat di satu laman berita ya, bahwa beliau berkata bahwa Sumpah Pemuda telah dimanipulasi oleh berbagai penguasa. Tafsir atas Sumpah Pemuda telah banyak dimanipulasi oleh para penguasa di negeri ini. Nah, kira-kira maksudnya apa nih dari statement yang sangat provokatif ini dari Bang Rizal? Dan beliau juga akan menjelaskan tentang sejarah revolusi di Indonesia yang kalau kita merujuk pada Herbert Fed ya, beliau mengatakan bahwa setiap upaya-upaya persatuan atau meromantisir persatuan pasti akan kembali ke zaman-zaman revolusi. Karena di situ ada sebuah semangat persatuan dan spirit perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia selama periode revolusi. Oke, itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya waktu dan tempatnya kami persilahkan ke Bang Rizal untuk menyapa pembicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya tugasnya berat karena menjelaskan revolusi sejarahnya, tapi karena besok mau tanggal 28 dan momen ini momen yang identik sama pemuda, dan dalam sejarah Indonesia pemuda itu dianggap agen revolusi. Bahkan ada sebuah studi kayak dari Ben Anderson begitu ya, judul disertasinya Java in Time Revolution begitu ya, tapi terjemahan bahasa Indonesianya menjadi revolusi pemuda begitu. Dan kita harus ingat bahwa Ben ini bagian dari mesin pemitosan pemuda dengan judul bukunya itu. Karena waktu Ben nulis disertasinya itu, waktu itu kan sedang rame-ramenya tentara sama menggunakan mahasiswa untuk mendongkel Soekarno gitu. Jadi Ben menyaksikan pada tahun 1960-an bagaimana pemuda itu waktu itu mahasiswa itu luar biasa mampu menyingkirkan orang tua, istilahnya Suhokdi ya, menyingkirkan orang tua yang namanya Soekarno. Nah, ini salah satu contoh, dan mitos lainnya tentang pemuda itu adalah pemuda tahun 45, kemudian juga pemuda tahun 08, pemuda tahun 28. Tapi kalau pemuda tahun 45 itu kecenderungannya adalah mereka pemuda revolusi yang identik sama perang gerilya ya. Artinya mereka terlibat dalam perang-perang begitu ya. Tapi yang menurut saya sering dilupakan, dan ini bagian dari menarik kalau kita diskusikan tema tentang revolusi, tentang radikalisme, pada peristiwa pada peristiwa 28 Oktober itu sering pemudanya tidak diidentifikasi sebagai pemuda radikal, pemuda yang kooperatif gitu. Dan menurut saya ini sebenarnya perspektif yang agak keliru. Jadi di seputar peristiwa tahun 28 ini, tanggal 28 Oktober ini banyak sekali terjadi pemitosan. Pemitosan pertama mungkin teman-teman udah pernah dengar bahwa sejak awal Sumpah Pemuda itu tidak pernah pakai kata sumpah. Kata sumpah itu kata yang diintroduksi beberapa tahun kemudian. Tahun 31 Sultan Takdir Ali Sabana itu menulis di berbagai surat kabar dan memulai memakai kata sumpah pemuda-pemuda itu gitu. Tapi tidak pernah menjadi sebuah jargon nasional. Dia masih perlu menunggu beberapa puluh tahun lagi. Pada tahun 49 pun itu Soekarno yang memulai peringatan tanggal 28 Oktober sama sekali juga tidak mengidentifikasi tentang peran pemuda. Dia merayakan 28 Oktober di Istana Kepresidenan Jogja
dengan menyebut acaranya itu sebagai hari perayaan lahirnya lagu Indonesia Raya. Jadi tidak identik sama pemuda. Dan menurut Soekarno juga tidak ada sifat radikal di dalam peristiwa tahun 28. Kita tahu Soekarno adalah bukan orang yang senang dengan lagu Indonesia Raya, dan Soekarno juga orang yang pada tahun 1950-an merasa lagu Indonesia Raya ini sepertinya harus diganti dengan lagunya Ismail Marzuki yang Indonesia Tanah Pusaka kalau nggak salah gitu. Karena dia bilang seperti Panmuk, lagu ini contoh dari selera yang rendah lagu Indonesia Raya ini katanya Soekarno, dan agak niru lagu kebangsaan Prancis Le Marseillaise itu ya. Nah jadi buat Soekarno waktu itu yang dipentingkan adalah visi dari peristiwa tahun 28. Visi bahwa yang dia sadari bukan pada tahun 40 yang dia sadari kemudian ya, tapi pada tahun 49 dia sadari waktu itu untuk mengingatkan soal pada tahun 28 itu ada lagu Indonesia Raya yang mengingatkan kita tentang sebagai satu kesatuan yang namanya Indonesia Raya. Tapi pada tahun 1954 itu mulai Soekarno setuju dengan perayaan-perayaan yang dimulai justru orang-orang organ-organ pemuda PKI yang memakai kata Sumpah Pemuda. Jadi kata Sumpah Pemuda ini pertama oleh siapa? Takdir Ali Sabana di koran, tapi kemudian dikenalkan sebagai nama sebuah event tanggal 28 justru oleh pemuda-pemuda dari PKI, dan kemudian diangkat ke tingkat nasional dan dijadikan sebutan nasional karena pada pertengahan tahun 1950-an itu banyak sekali gerakan separatis, pemberontakan daerah, ada PRRI lah gitu ya, yang mengganggu sekali keutuhan Republik Indonesia, dan Soekarno merasa perlu menyentil atau menyerang tokoh-tokoh atau dalang-dalang yang memainkan peranan dalam peristiwa gerakan separatis itu, dan dia menggunakan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kata sumpah ini menurut saya menarik dipakai. Kata sumpah ini kemudian diideologisasi bukan oleh Soekarno tapi oleh Yamin. Kata sumpah itu diidentifikasi sebagai bagian dari paralelisme historis, pensejajaran sejarah dengan Sumpah Palapa. Jadi siapa yang melanggar Sumpah Pemuda tahun 28 tentang semangat kita bersatu, itu dianggap durhaka terhadap leluhur, mendurhakai tuahnya sumpah dari Gajah Mada di abad ke-14 begitu. Nah, Soekarno memakai ini. Nah, sampai tahun sampai Soekarno dijatuhkan, menurut saya orientasi Soekarno tidak pernah perayaan Sumpah Pemuda itu tidak pernah diorientasikan pada pemuda, tapi pada ide persatuan di dalam Sumpah Pemuda. Nah, justru yang menarik, ide tentang pemuda itu di dalam Sumpah Pemuda itu diintroduksi, dipakai, diperkenalkan dan dirayakan itu oleh Orde Baru. Mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana kolaborasi Orde Baru dengan mahasiswa dalam mendongkel Soekarno. Ya. Ini mungkin bisa kita lihat ke sana. Tapi lucunya dan ironisnya ketika Sumpah Pemuda itu dirayakan dan diorientasikan visinya bagi peran pemuda, di masa Orde Baru tuh justru peran pemuda itu sangat kecil dan malah menurun. Ya, berbeda dengan zaman Soekarno di mana pemuda mendapatkan saluran-saluran untuk beraktivitas, menunjukkan sikap ideologis begitu ya, bahkan didukung oleh negara. Tapi pada Orde Baru di mana pemuda itu menjadi visi dari gerakan negara begitu ya, itu sama sekali mereka perannya diperkecil, saudara. Nah, ini menarik karena ada yang bilang Orde Baru itu mengembangkan suatu konsepsi negara dengan konsep Jawa. Jadi pemuda itu
dikonsepsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Dan kemampuannya itu diukur dari kedekatan dia dengan kedekatan genealogis, kedekatan pemikiran atau sikap, ya begitu. Nah, kita tahu dalam istilah Jawa itu ada istilah apa sih, nyawito ya, ngengger apa, magang, ngenger. Itu tuh bahasa Jawanya, ngenger. Jadi anak muda itu harus selalu di bawah si bapak atau di bawah si ibu. Nah, jadi konsepsinya sebenarnya konsepsi yang sangat konservatif, walaupun perayaan Sumpah Pemuda itu lalu diorientasikan bagi visi tentang kepemudaan. Nah, ini satu hal yang saya mau terangkan, dan hal yang lain yang menarik adalah ketika terjadi sifat konservatisme di dalam perayaan Sumpah Pemuda oleh Orde Baru, kita juga menyaksikan di sisi yang lain. Kalau kita melihat penelitian-penelitian sejarah tentang Indonesia, itu mayoritas penelitian tidak memberi tempat bagi riset-riset tentang organisasi yang dianggap konservatif. Riset-riset kepada organisasi-organisasi atau kelompok pemuda yang dianggap tidak mewakili, tidak memiliki sifat radikal. Kelompok yang kooperatif kepada kekuasaan kolonial. Kita tahu pada tahun 80-an itu muncul hampir semua studi-studi yang sifatnya studi historiografi yang sifatnya menggambarkan kelompok-kelompok radikal. Misalnya Sarekat Islam dari Korper, kemudian Ruth McPhee tentang kemunculan komunis di Indonesia, begitu ya. Tapi menurut saya tidak pernah ada satu studi yang memperlihatkan secara jelas peran dari kelompok konservatif seperti dalam kelompok-kelompok di dalam proses yang memainkan peran di dalam proses Kongres Pemuda tahun 1928. Nah, ini sebenarnya menurut saya fenomena yang secara tidak langsung kaum intelektual, terutama historian, itu mendukung ide bahwa di dalam peristiwa tahun 28 itu tidak terdapat sifat radikal. Tidak terdapat sifat-sifat yang keras dari kelompok-kelompok pemuda seperti yang ditunjukkan oleh kelompok organisasi-organisasi seperti di dalam Partai Komunis Indonesia atau di dalam Sarekat Islam gitu, atau di dalam Indische Partei gitu, atau di dalam organisasi seperti Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, jadi ini menurut saya contoh yang menarik bagaimana historiografi kita secara tidak langsung Orde Baru memperlihatkan satu aspek dari pemuda yang diarahkan untuk menjadi konservatif, dan itu mengacu kepada pemuda-pemuda tahun 1928. Tapi ada juga studi-studi dari intelektual yang kuat menurut saya, yang mungkin bisa disebut independen, secara tidak langsung mendukung ide tentang konservatisme pemuda melalui studi-studi di mana tidak memberi tempat kepada kelompok-kelompok pemuda yang terlibat dalam peristiwa tahun 28. Misalnya contoh sederhana pengertian tentang organisasi-organisasi kedaerahan. Mayoritas kan memakai nama Yong. Tahu gak artinya Yong? Nah, artinya pemuda. Tapi secara tidak langsung sebenarnya Yong itu diorientasikan untuk pemuda yang bersifat kedaerahan. Setuju gak? Padahal kata Yong itu mengacu kepada gerakan Turki muda. Nama-nama pemakai Yong itu karena terinspirasi oleh gerakan Turki muda. Dan gerakan Turki muda itu gerakan yang radikal, bukan gerakan yang konservatif. Dan Yong itu juga menandaskan sifat kenasionalan begitu, bukan sifat kedaerahan. Karena kalau kita lihat misal organisasi-organisasi itu lahir, itu mayoritas lahir di kota dengan kebudayaan kosmopolitanisme yang kuat. Nah, jadi ada satu aspek lagi, bukan hanya butir dari Kongres tahun 28 yang diselewengkan, dihilangkan,
Misalnya butir ketiga yang jelas, kan bunyinya bukan berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya ada aspek pluralisme. Baru dihidupkan lagi setelah tahun 98. Tapi ada aspek lain lagi yang menurut saya penting, karena kita membahas tentang gerakan radikal, bahwa kelompok-kelompok yang terlibat di dalam peristiwa tahun 28 sebenarnya kelompok-kelompok yang radikal, tetapi oleh Orde Baru dengan visi konservatismenya dan kejawaannya, di mana tempat pemuda ditempatkan sebagai sebagai nyenger itu tidak diberi tempat ide radikalisme ini. Dan lebih menariknya lagi menurut saya, studi-studi sejarah Indonesia yang kritis sifatnya, yang akademis, itu kosong yang menggambarkan tentang sifat radikal dari kelompok-kelompok pemuda ini. Menurut saya baru belakangan ada karya lahir dari Hans van Meer. Pernah ada yang baca gak? Dengan Semangat Berkobar. Harus baca menurut saya buku itu tuh yang bisa menjelaskan apa yang disebut oleh Sartono, bahwa pada awal abad ke-20 kita nggak bisa bilang ada golongan konservatif, karena mayoritas mereka yang terlibat dalam gerakan kebangsaan, sosial movement pada awal abad ke-20 tentang gambaran menciptakan Indonesia sebagai bukan hanya nation ya, sebagai state, karena tahun 28 itu kan dibilang proklamasi pertama kita sebagai nation. Tapi pada peristiwa tahun 28 kalau kita baca kongresnya mereka, itu jelas tujuannya adalah nation state. Karena itu kelompok-kelompok ini sebenarnya kelompok-kelompok yang sangat radikal. Kita tahu pertama secara jelas kita bisa baca dari pernyataan Dr. Sutomo di klub di Surabaya yang radikal, keluar dari organisasi konservatif Budi Utomo. Kemudian Cipto Mangunkusumo yang waktu itu di Bandung yang ngomong setelah peristiwa tahun 28, kita sudah menyerahkan, kita sudah menemukan orang yang pantas untuk kita serahkan tongkat estafet pergerakan kebangsaan. Dan itu adalah pemuda-pemuda yang berkongres tahun 1928. Dan kita tahu kongres tahun 28 itu dijalankan oleh tokoh-tokoh, pertama menurut saya perhimpunan dari kelompok pemuda Indonesia. Ini anak organisasi dari Partai Nasionalis Indonesia Soekarno yang jelas-jelas partai radikal. Dan organisasi ini dipimpin oleh Sultan Syahrir yang jelas juga radikal. Kemudian juga ikut serta di dalamnya tokoh utamanya yang menjadi sekretaris itu tokoh sosialis yang ditembak mati yang namanya Amir Saripudin. Apakah dia bukan tokoh radikal? Nah, belum lagi peristiwa-peristiwa di dalamnya yang nanti kita akan lihat. Misal tidak pernah ada di dalam rancangan acara tahun Kongres Pemuda tahun 28 itu membacakan resolusi yang 3 itu tidak pernah ada. Itu secara mendadak tiba-tiba Yamin nyolek, kita lagi begini, dia nyolek sama Sugondo, saya punya resolusi yang lebih bagus dari yang kita rencanakan. Nah, keluarlah resolusi itu. Tapi yang menurut saya menarik adalah pidato-pidato yang dibacakan oleh peserta kongres itu menjadi masalah bagi intel dan utusan kolonial yang datang. Kan waktu itu 2 orang yang datang utusan kolonial, satu paper ini intelektual ahli Islam, tapi dia kerja di semacam organisasi tentang penasehat pribumi begitu. Yang kedua Panmuk yang datang. Juga datang kepala komisaris besar kepolisian Batavia. Nah, jadi pidato-pidato pertama itu sudah memakai kata merdeka. Nah, ini jadi masalah begitu di dalam Kongres Pemuda, sampai dinasehatin begitu, sampai akhirnya kalau menyebut kata merdeka pakai kode begitu. Apa begitu kodenya? Nah, kemudian juga menurut saya menarik peristiwa menyanyikan lagu
bukan menyanyikan ya, awalnya mau dinyanyikan karena teksnya dikasih lihat kepada Sugondo, dan itu juga tidak ada di dalam agenda acara, sama dicolek. Supratman yang sering nongkrong di Indonesia Club Kubau sejak tahun 26, Kongres Pemuda pertama, bilang saya punya lagu katanya. Dibaca teksnya, terus Sugondo pergi ke Vanmuk dan bilang, kami mau menyanyikan lagu ini, boleh tidak? Vanmuk bilang, jangan tanya saya, tanya yang gemuk duduk di pojok sana, itu komisaris besar polisi. Dan tidak boleh, akhirnya tidak dinyanyikan. Karena apa? Sekali lagi ada kata merdeka dan mulia-mulia. Jadi mulia itu disamakan dengan kata merdeka, dianggap kata-kata yang radikal. Juga pidato-pidato yang menggunakan bahasa Melayu juga dianggap bermasalah sebenarnya. Walaupun sebenarnya di antara mereka mayoritas nggak bisa bahasa Melayu, walaupun mereka mereka memaksakan diri untuk pidato menggunakan bahasa Melayu. Misalnya ada peristiwa lucu, apakah semua peserta kongres sudah siap? Jawabannya sigap, bukannya siap. Jadi ini menurut saya sikap-sikap yang radikal, artinya mereka mau bunuh diri kelas. Bahasa ibu mereka itu bukan bahasa Indonesia, bahasa ibu mereka bahasa Belanda. Tapi mereka berusaha, seperti Nyonya Purnomo Wulan, ya, Siti Sumandari, bukan Nyonya Purnomo, Siti Sumandari, peserta muda, tokoh radikal juga, perempuan, anggota PKI kemudian ini bilang 1 tahun setelah peristiwa tahun 28 bahwa saya harus merelakan meninggalkan bahasa saya, bahasa Jawa yang indah itu, dan bahasa ibu saya bahasa Belanda, kunci gudang pengetahuan, dan saya harus belajar berbahasa Indonesia. Dan setelah setahun saya bisa sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bisa melihat radikalisme itu bukan hanya dalam artian ideologis ya, tapi juga mereka tuh rela bunuh diri kelas. Nah, ini yang saya pikir dalam peristiwa tahun 28, organisasi-organisasi, tokoh-tokohnya itu di dalam historiografi kita tidak punya tempat, tidak punya pembahasan seperti tokoh-tokoh Semaun, Tan Malaka, atau Soekarno. Karena mereka terlanjur kena cap sebagai golongan konservatif, terlanjur kena cap sebagai golongan kooperatif. Tapi sebenarnya ini historiografi yang mengalami pembengkokan, istilahnya Hans van Meer. Nah, ini yang menurut saya mungkin menarik sebagai bahan bahwa selama ini orientasi kita kalau kita berpikir tentang gerakan radikal itu selalu kepada kelompok-kelompok komunis, kelompok-kelompok sosialis, tapi kita lupa bahwa di taman sari kebangsaan kita, nasionalisme Indonesia itu ditumbuhkan oleh gerakan radikal yang kaya warnanya. Dan kadang-kadang kekayaan warna ini tidak terlihat karena dominasi dari historiografi, bukan hanya historiografi negara, tapi juga historiografi yang sifatnya akademik. Itu di dalam albumnya, album pergerakan kebangsaan, tidak menaruh tokoh-tokoh dan organisasi ini sebagai dalam perspektif sebagai gerakan radikal. Nah, ini yang menurut saya penting bagi teman-teman pahami bahwa sekali lagi hampir, saya ngutip Pak Sartono aja, hampir semua gerakan kebangsaan, kelompok, tokoh yang terlibat di dalam pergerakan tahun 20 awal abad ke-20, mulai dari The Age of Identity sampai The Age of Ideology di tahun 1900 sampai 1930-an, itu dianggap oleh Pak Sartono sebagai sejarah dari tokoh-tokoh yang radikal dalam arti luas ya. Dan dalam konteks itu menurut saya pemikiran kita tentang, bayangan kita tentang tokoh-tokoh gerakan radikal itu mungkin harus kita agak berani rombak.
Saya pikir itu sih sebagai pengantar diskusi ya. Terima kasih untuk pemaparan dari Kang Rizal. Boleh kita kasih plus ya teman-teman. Tadi Kang Rizal sempat menyampaikan beberapa poin. Yang pertama tentang dekonstruksi makna Sumpah Pemuda dan adanya unsur dominasi dalam studi akademis yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang menginisiasi terjadinya peristiwa 28 adalah kelompok-kelompok yang konservatif. Padahal jauh sebaliknya adalah kelompok-kelompok yang radikal dan revolusioner begitu. Kemudian ada beberapa pemitosan dalam peristiwa 28 sendiri, antara lain pemitosan tentang kesatuan yang digunakan sebagai alat politik Soekarno untuk merepresi kekuatan-kekuatan separatis pada tahun 50-an begitu. Kemudian produksi Sumpah Pemuda sendiri paling masif dilakukan saat Orde Baru, di mana kita mungkin mengenal jargon-jargon pemuda sebagai pilar pembangunan, pemuda harapan bangsa, mungkin seperti itu ya Bang ya. Itu sangat masif bahkan sampai sekarang. Mungkin nanti spanduk-spanduknya tidak jauh-jauh dari kata-kata seperti itu. Itu juga bagian dari hegemoni alam kita gitu. Nah, mungkin kita buka saja sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin 3 penanya dulu, silakan teman-teman. Ya, satu. Dari perkenalan. Ya. Terima kasih. Nama saya Vicky. Saya Vicky itu ya? ya kakaknya Prasetyo ya. Ya. Yang menjadi hal yang menarik bagi saya adalah ketika tokoh-tokoh seperti Soekarno, kayak Sultan Syahrir, Aidit ataupun Tan Malaka itu kan, ketika di waktu usia muda ya, kayak kisahnya siapa itu ya, di usia 14 atau 15 tahun dia sudah mendirikan Semaun ya, Cokro Aminoto juga ketika waktu muda sudah memiliki sebuah pergerakan. Ketika saya membandingkan sekarang ya, usia 20-an atau 21 saja baru selesai kuliah, dan itu ada sebuah perbedaan yang yang panjang. Ketika zaman dulu ya, ketika usia memasuki belasan tahun sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat kritis, sangat radikal. Dan juga saya kira tahun 1928 juga usia yang memiliki, yang bergabung di situ ya usia belasan sampai 20-an, termasuk Pak Karno juga mungkin di situ. Nah ini kelompok-kelompok atau kelompok diskusi yang ada di antara pemuda seperti sampai pencetusnya tahun 1928 itu sebenarnya ketika di usia-usia seperti itu, kelompok-kelompok apa saja yang mendampingi mereka sehingga memiliki pemikiran yang sangat kritis sekali, itu yang menjadi pertanyaan terbesar bagi saya untuk itu. Oke, ya yang harus pertama kita ingat, di alam kolonial itu mereka tuh bisa merasakan dengan jelas apa yang disebut rasisme. Mereka bisa merasakan apa yang disebut diskriminasi, ya. Mereka bisa merasakan dengan jelas apa yang disebut anti demokrasi begitu ya. Mereka bisa merasakan apa yang disebut sebagai eksploitasi begitu. Nah, misalnya kita bisa ngomong bahwa kekuasaan kolonial itu nggak cukup puas hanya dengan menguasai secara geografis ya wilayah Indonesia melalui penaklukan, perang-perang. Kita ingat bahwa pasca sampai awal abad ke-20 pemerintah kolonial itu terus melakukan perang dan memamerkan persenjataan modern di Aceh, di Lombok begitu ya. Mereka tuh merasakan betul sikap anti humanisme, walaupun ada politik etis misalnya ya, yang dibilang kekuasaan kolonial itu menampilkan sifat kemanusiaan, sifat auklarunya, sifat kebudiluhurannya mereka. Tapi mereka nggak bisa nutupi bahwa di balik politik etis itu ada upaya besar
penaklukan penggenapan wilayah Hindia Belanda melalui perang, dan kemudian eksploitasi ekonomi mulai dari tanam paksa sampai dengan tanah partikelir. Itu periode yang sangat panjang yang menimbulkan kemiskinan hebat di antara orang pribumi, sementara kekuasaan kolonial memakai tangan-tangan birokrasi pribumi dan akhirnya menumbuhkan budaya feodal begitu ya. Dan ini iklim yang sangat terasa. Jadi begitu mereka menerima satu sistem pendidikan yang sebenarnya pendidikannya sangat rendah ya, karena pemerintah kolonial nggak mau membangun universitas. Ketika mereka dikenalkan dengan bahasa ya Belanda dalam hal ini, mereka bisa mencerap ide-ide Eropa dan kemudian mereka membuat semacam apa yang disebut counter culture gitu ya, counter ideologi kontra dari ideologi kolonial yang eksploitatif, kemudian diskriminatif, anti demokrasi, dan banyak hal-hal yang mereka anggap dekaden begitu. Nah ini yang kemudian menumbuhkan perasaan terpanggil. Mereka ini jumlahnya nggak banyak loh. Mereka ini di dalam historiografi disebut sebagai minoritas kreatif ya, karena jumlahnya sedikit sekali orang-orang ini. Tapi sebagai minoritas kreatif, mereka ini mampu membuat ide itu seperti sering dibilang, punya kaki dan berlari kemana-mana begitu. Dan ini didukung, nah ini mayoritas mereka itu memiliki surat kabar ya, memiliki surat kabar. Nah mereka berwacana di dalam surat kabar itu. Lalu mereka mulai menemukan bahasa begitu ya, menemukan bahasa yang berbeda dari bahasa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah kolonial. Dan oleh sebab itu ada yang bilang salah satu pilar terbesar dari nasionalisme Indonesia itu sebenarnya bahasa itu. Nah, tapi saya mau bilang lahirnya radikalisme ini menurut saya sebenarnya hal yang menarik karena mereka menjadi saksi yang tegang dari bagaimana kalau mereka melihat diskriminasi yang luar biasa. Misalnya contohnya gini, mereka terdidik secara Eropa, tapi kalau mereka masuk tram atau mereka masuk swembad, kolam renang, atau mereka masuk lapangan sepak bola itu, atau masuk sosietet misalnya begitu, itu akan ada plang di depannya yang bilang verboden voor inlander en honden, dilarang masuk bagi pribumi dan anjing. Lalu karena mereka merasa mereka terdidik secara Eropa, bisa berbahasa Belanda, tapi mereka tetap dipanggil monyet. Itu misalnya tersimbol dalam cerita Bumi Manusianya Pram pada nama Mingke, asalnya dari monkey, karena pribumi ini monyet katanya begitu. Nah, selain itu adalah ketika mereka dianggap monyet, mereka mencoba tampil secara fisik dengan pakaian Eropa. Jadi mereka muncul sebagai para dandy, istilahnya Rudolf Morazek. Mereka memakai jas, memakai celana, menjahit di tempat-tempat terbaik. Ini menurut saya fenomena yang menarik ya. Kalau kita lihat foto-foto para pendiri bangsa pada awal abad ke-20 itu sangat necis. Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, itu mayoritas, bahkan menurut saya Semaun juga sangat necis begitu ya. Hatta begitu tuh sangat necis. Nah, tapi di balik kenecisan mereka, di balik dendinya mereka, pikiran mereka tuh luar biasa radikal. Nah, sampai ada suatu cerita ketika Hatta pulang dari Rotterdam dalam kongres komunis apa gitu di Swiss, sosialisme, kongres sosialisme. Hatta naik kereta, dan di kereta itu dia satu tempat duduk dengan dua orang perempuan nyonya Belanda, dan ditanya, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Rotterdam. Jurusan apa? Ekonomi.
wah kamu harus hati-hati kuliah di sana karena banyak tokoh-tokoh radikal, terutama yang namanya Muhammad Hatta, ketua Perhimpunan Indonesia. Jadi orang ini tidak tahu, jadi berpikir orang pribumi itu akan memakai baju Jawa, tidak memakai jas, sepatu, dan celana begitu ya, seperti Hatta, rapi begitu. Dan mereka ngobrol terus, tapi dalam obrolan itu si perempuan ini nggak pernah nanya namanya Hatta. Sampai mau turun, Hatta bertanya, boleh saya minta alamat dan nama nyonya, katanya, Mevrouw. Oh boleh, dia catat sama dia. Dan Mevrouw itu nanya balik, boleh saya tahu nama anda? Saya catat nama anda dan alamat anda. Nama saya Muhammad Hatta, yang dari tadi nyonya bicarakan. Nah, ini cerita gambaran tentang keradikalan, dan itu jadi berita, jadi semacam apa ya, gosip atau apa sih, word of mouth gitu ya. Bahkan sampai ke Eropa tentang keradikalan seorang Hatta di Perhimpunan Indonesia, karena kan jelas dalam hasil Perhimpunan Indonesia itu sikapnya jelas menuntut Indi Los Panederland, seperti juga dulu tahun 12 Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi radikalisme itu menurut saya itu hasil dari ketegangan, hasil dari bagaimana mereka tumbuh sebagai saksi yang tegang, bahwa di lingkungan mereka itu melihat ada macam-macam eksploitasi, diskriminasi, dan buat mereka mulai membayangkan bahwa di masa depan kita harus membentuk suatu nation yang baru, karena toh nation kita yang lama, misalnya Hatta sebagai orang Sumatera, itu tidak sanggup melawan kolonialisme Belanda. Sriwijaya yang hebat itu dianggap tidak mampu oleh Hatta, dianggap oleh Syahrir juga tidak mampu, atau orang Jawa tidak menganggap Majapahit itu tidak mampu melawan kolonialisme. Dan buat mereka kita harus mendirikan satu bangsa yang baru di luar bangsa Jawa, bangsa Sumatera begitu. Nah, ini yang menurut saya melahirkan pelan-pelan, menurut saya melahirkan wacana yang secara konkret menurut saya dirumuskan sebagai nasionalisme Indonesia begitu. Ini menurut saya awalnya dari social movement sih sebenarnya, gerakan sosial atas persoalan-persoalan di sekeliling mereka, dan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang nggak adil gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Menarik tadi ya. Mohon maaf ya, saya banyak nanya ya dari kemarin ya. Perkenalkan, nama saya banyak. Oh, Mas ngerti ya? Enggak, itu tulisannya banyak. Rasanya saya pernah ngikutin kulturnya Mas tentang ini, dulu tentang pembentosan ini, rasanya sih. Benar tadi. Pernah ngikutin kan dulu? Lupa. Oh, lupa. Dulu pernah ngikutin, saya iseng buka Twitter setahun yang lalu, pada tahun yang lalu ada kayak gitu. Kayak gitu, pembentosan gini gitu. Dan tadi saya juga sedang membayangkan yang keluar tuh bakal seperti ini gitu, yang membayangkan. Cuman pertanyaannya bukan di sana. Begini. Jadi kan kita bicara tentang sejarah revolusi Indonesia ya gitu ya. Cuman dibawa ke Sumpah Pemuda dan Mitos Pemuda. Kalau saya membayangkan itu revolusi di Indonesia itu ada berapa ya? 4 ya. Kalau yang sebelum Indonesia ini termasuk 1928 ini termasuk kemerdekaan, yang seharusnya Soekarno sama yang seharusnya Soeharto. Nah gitu. Yang seharusnya Soeharto nih. Ini kalau di revolusi ini kan ada suatu tatanan otoritas yang diganti ya. Kayak gitu misalnya Hindia Belanda diganti sama Indonesia, Soekarno dengan Soeharto. Kayak gitu. Cuman yang saya pikirin, apakah yang orang-orang di 1928 ini bisa disamakan sama orang-orang di 98 kayak gitu? Soalnya
orang-orang di 1928 ini kalau saya perhatikan kebanyakan orang-orang yang kuliah di luar negeri, orang-orang PI sebagai motornya kayak gitu. Dan ya Soekarno sih di Bandung itu terus apa ada riset yang menggambarkan tentang ciri khusus dari pemuda-pemuda yang membawakan Hindia Belanda di zaman dulu sama Indonesia zaman sekarang yang bikin revolusi itu, ada ciri khusus enggak? Atau ada cerita lain tentang itu? Dan bagi teman-teman lain mungkin yang merasa mengantuk atau di ruangan mungkin bisa ke kamar mandi untuk cuci muka karena masih siang 1:30 bisa tidur di ruang. Atau mungkin teman-teman yang lain yang belum sempat atau mungkin tidak cukup punya keberanian untuk berpendapat atau menanyakan bisa menuliskan ya pertanyaannya lewat kertas, nanti disampaikan ke depan. Silahkan bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa menuliskan lewat kertas. Terima kasih. Ya. Kalau saya sih ingin nama saya Andi Soyo dari GM. Sebenarnya tentang reduksi dari konservatisme pemuda di era Orde Baru itu seperti apa, dan sebenarnya kenapa dari pemuda-pemuda PKI waktu itu yang berusaha mengeluarkan kembali sumpah pemuda layaknya sumpah palapa gitu loh. Kenapa kita harus terus mengingat kebesaran zaman yang udah berapa abad gitu kita tinggalkan dan sebagainya. Kenapa memang peran dari identifikasi sumpah palapa di sini dianggap penting di dalam pemuda PKI waktu ini? Mungkin yang pertama tentang karakteristik pemuda tahun 28 dibandingkan dengan 98. Yang kedua konservatisme Orde Baru dan sumpah palapa. Bahkan di UGM itu Bang, nama masa orientasinya itu sumpah palapa. Itu karena terinspirasi katanya sumpah persatuan di Nusantara. Sampai sekarang kita masih memakai terminologi palapa untuk masa orientasi mahasiswa baru. Sektornya nggak radikal. Enggak, memang selalu menarik membuat paralelisme sejarah ya antara pemuda tahun 28 dengan pemuda tahun 98 begitu. Tapi saya pikir paralelisme sejarah itu juga mengandung bahaya-bahaya begitu, karena setiap peristiwa sejarah itu unik dan setiap zaman punya tantangan zamannya masing-masing. Ya. Itu jadi menurut saya kita bisa bahaya terperosok pada simplifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang unik dari peristiwanya. Jadi nggak bisa dipukul rata begitu. Tapi kalau misalnya Mas tadi bilang bahwa mereka ini bukan dari kelompok-kelompok radikal, mereka dari kelompok-kelompok yang di Belanda terutama mereka mayoritas adalah kelompok yang bersekolah di Belanda. Saya pikir keliru besar deh. Karena waktu pidato pembukaan Kongres tahun 28 ini menarik dan jarang ada yang tahu. Itu dibacakan 3 teks. Teks pertama sambutan dari Soekarno, sambutan tertulis. Bacaan kedua itu sambutan dari Tan Malaka. Bacaan ketiga sambutan dari Muhammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia. Jadi di dalam peristiwa itu memang kita nggak akan bisa lihat kalau kita nggak mempelajari peristiwa Kongres pertama tahun 26. Ini juga persoalan menurut saya. Kenapa pemahaman kita tentang peristiwa tahun 28 selalu nggak lengkap? Karena anehnya menurut saya, kok yang diperingati cuma tahun 28, tahun 26 enggak? Kenapa? Ada apa? Nah, tapi kita tutup dulu sebelum cerita kenapa tahun 26 itu nggak dibahas. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa pada pidato pembukaan itu sudah menjelaskan bahwa positioning dari Kongres Pemuda itu secara ideologis ya, dia mengacu kepada tokoh-tokoh yang menjadi simbol-simbol dari aktivitas gerakan kebangsaan pada tahun 1920-an yang diwakili oleh Soekarno, diwakili oleh Tan Malaka,
diwakili oleh Perhimpunan Indonesia. Nah, orang juga sering salah tafsir bahwa seolah-olah ini mungkin karena kesalahan Pak Sartono menurut saya ya. Pak Sartono selalu membanggakan Perhimpunan Indonesia sebagai titik api awal dari inspirasi nasionalisme politik Indonesia. Jadi seolah-olah koran Indonesia Merdeka di Belanda itu yang kemudian dibawa oleh pelaut-pelaut dan kemudian menjadi bacaan umum di sini, dan itulah yang mengajarkan dan menumbuhkan perasaan nasionalisme politik di Hindia Belanda. Padahal asal dari nasionalisme politik itu muncul dari partai politik pertama Indonesia yang namanya Indische Party. 3 orang itu loh Mas. Douwe Dekker, Cipto, dan Suwardi Suryaningrat. Belum jadi Ki Hajar ya. Nanti tunggu dulu. Nah, 3 orang ini kan dibuang, disuruh pilih mau dibuang ke Digul, ke ini apa Digul, apa mau dibuang tetap di wilayah Hindia Belanda atau mau dibuang ke luar negeri. Enak banget kan, dulu boleh milih kan. Mereka pilih dibuang saja ke luar negeri. Nah, ketika mereka sampai, mereka disambut oleh Perhimpunan Indonesia, dibuatin perhadering, disuruh kasih lezing kayak begini, ngumpul semua. Jadi ngomong itu Suwardi, Cipto, Douwe Dekker, dan yang paling rajin kampanye di sana itu Suwardi sebenarnya, dan Cipto, karena Douwe Dekker sibuk belajar di Swiss. Jadi disertasinya jadi itu. Tapi akibat kuliah-kuliah dan lezing perhandering dari si Suwardi sama Cipto ini, itu terjadi perubahan besar di organisasi dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Perhimpunan Indonesia. Mereka mengadopsi secara mutlak ide dari Indische Party yang terlarang di Hindia Belanda. Nah, ini yang terjadi di Belanda. Kita cerita yang terjadi di Bandung. Cipto itu kan di Bandung juga kan. Syahrir ketemu Cipto kan di Bandung. Katanya kalau saya nggak ketemu Cipto, mungkin dia main tonil dan dansa-dansi aja kerjanya. Syahrir ini. Ya, sepak bola mungkin. Kan kata Syahrir, kata Hatta, sepak bola jangan sampai mengganggu pelajaran. Sementara katanya Syahrir, pelajaran jangan sampai mengganggu sepak bola. Nah, di Bandung ada itu. Di Bandung, ide dari Indische Party ini yang mengadopsi adalah Soekarno. Soekarno kalau nggak keluar dari Surabaya, di tempatnya Cokroaminoto, saya yakin dia akan menjadi ketua dari EPI. EPI tempo dulu namanya Tentara Kanjeng Nabi, pernah dengar? Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, iya, mungkin dia akan jadi ketua itu, organisasi paramiliter agama pertama ya, kalau istilahnya Takashi Shiraishi. Dia akan jadi ketua itu, tapi dia keluar dan dia pergi ke Bandung, ketemulah dengan Cipto, dan kemudian dia mengadopsi juga. Jadi sebenarnya ada 2 sumber dari nasionalisme politik Indonesia yang berasal dari satu mata air namanya Perhimpunan Indonesia. Sumber itu sumber di Hindia Belanda dan itu di Bandung melalui Partai Nasionalis Indonesia. Sumber kedua, sumber di Eropa melalui Perhimpunan Indonesia. Nah, sumber ketiga menurut saya dari buku-buku Tan Malaka. Tan Malaka ini kan manusia ide karena terus pergi segala macam gitu, tapi idenya tentang masa aksi mengilhami Soekarno, mengilhami kaum buruh. Terus idenya tentang republik ya, bukan kerajaan, itu juga mengilhami begitu. Nah, jadi yang menarik komposisi ini tampil di dalam pembukaan Kongres Pemuda tahun 1928 dengan dibaca, artinya mereka minta surat, lu nggak ada di tempat ini tapi lu bikin surat deh kita bacain, kan sekarang juga sering kayak begitu ya. Nah ini memperlihatkan bahwa komposisinya bukan hanya pelajar-pelajar yang Eropa, bahkan
kongres pertama, kongres kedua itu kan dipelopori oleh anggota istimewa Budi Utomo cabang Betawi. Yongyapa cabang Betawi, namanya Muhammad Tabrani. Nah, nanti kita akan lihat komposisinya bahwa mereka tuh mayoritas sebenarnya orang-orang yang sekolah di sini. Dan yang menarik juga menurut saya idenya dari peristiwa Kongres Pemuda ini, ide anak nongkrong. Jadi dari nongkrong-nongkrong, jadi begini, ada cerita di dalam bukunya Kasman Singodimejo, betul. Jadi saban sore biasanya Hatta nyamper dia di asrama Stovia untuk keluyuran. Biasa keluyurannya itu sampai malam, jam 11, jam 12. Nah, keluyurannya itu Hatta kan gak doyan cewek. Karena dia punya komitmen sebelum Indonesia merdeka kagak kawin kan. Itu kan. Sama juga dengan Tan Malaka kan. Lebih dari radikal, bos. Ini bisa radikal tapi kan doyan kawin. Nah, jadi mereka tuh sering keluyuran sore. Hatta biasanya bersama Kasman. Ini Rum juga cerita, kemudian Yamin cerita. Oh, mereka tuh biasa keluyuran bersama siswa-siswa Stovia yang waktu itu sebutannya klepek. Sebutannya klepek. Siswa-siswa Stovia itu biasa keliling mereka, kayak biasanya tuh tempat pemberhentiannya tuh di Senen. Nah, di Senen tuh mereka makan nasi goreng atau nonton. Ya. Atau berdiskusi bareng tentang suatu buku di bawah lampu. Nah, dulu ada mereka tuh suka cari lampu di pinggir jalan karena terang, mereka bisa kumpul di bawahnya terus berdiskusi buku begitu ya, buku apa begitu. Nah, jadi ide tentang Kongres Pemuda ini sebenarnya muncul setelah pemerintah kolonial menggulung habis gerakan radikal setelah pemberontakan komunis tahun 26. Jadi harus cari cara gerakan radikal juga, tapi tidak seperti yang ditempuh oleh komunis. Nah, Hatta mencoba mencari gimana kalau organisasi-organisasi pelajar ini membuat semacam federasi lah, pertemuan apa ini segala macam gitu. Jadi dari obrolan-obrolan itu muncullah ide untuk membuat sebuah federasi. Nah, tahun 26 dilaksanakan tapi gagal. Federasinya nggak terbentuk. Sebenarnya tahun 28 juga gagal, federasinya nggak terbentuk. Tapi yang menarik, ide bahwa mereka menginginkan sebuah nation yang baru, dan nation itu mereka bayangkan namanya Indonesia, dan di dalam Indonesia yang baru itu tidak ada diskriminasi, tidak ada rasisme, tidak ada eksploitasi. Semua hal yang mereka lihat sebagai ketegangan akibat dari ideologi kolonial, itu yang mereka harapkan. Nah, jadi sebenarnya ini mahasiswa-mahasiswa daerah yang ada di Jakarta. Mereka ini orang kosmopolit semua yang menurut saya pelan-pelan sudah menjadi orang Indonesia karena distant dengan kebudayaan ibunya, dan kemudian secara intelektual menghadapi ketegangan terhadap kolonialisme yang identik dengan Belanda, tempat mereka terdidik begitu. Istilahnya apa sih, mereka ini menjadi orang yang keluar dari proses mimikri ya, istilahnya Baba itu, Homi Baba, menolak menjadi si hitam berhati kulit putih gitu istilahnya. Nah, jadi menurut saya sukar kalau misalnya kita bikin paralelisme historis dengan peristiwa tahun 98. Menurut saya tahun 98 saya setuju dengan Pak Ong. Tidak ada gerakan pemuda yang lebih bodoh, lebih konservatif dari gerakan pemuda tahun 98. Di dalam sejarah nggak ada loh gerakan pemuda yang begitu mereka berhasil merebut kekuasaan, dan kekuasaan di tangan mereka datang dan serahin kepada orang tua. Dan itu cuma terjadi tahun 98. Ingat Ciganjur?
peristiwa Ciganjur, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, Amin Rais. Terus pemuda-pemuda, organisasi banyak kumpul kayak peristiwa tahun 28, membuat federasi dan datang ke Ciganjur menyerahkan. Kami mundur, akan naik gunung gaya Suhokgi. Ya kan? Walaupun ada juga kayak Budiman yang gaya Suhokgi. Oh, kita harus punya tanggung jawab. Ya kan? Ya, jadi kita harus ikut di dalam partai. Partainya dia ditinggalkan karena nggak prospek ikut partai yang besar. Iya dong, banyak kan kayak begitu. Nah, jadi menurut saya agak sukar begitu. Nah, dari satu aspek saja ya, peristiwa tahun 28, mereka merumuskan nation dan jelas rumusannya. Tahun 9 dan aktor-aktornya itu bukan menjadi orang yang kooperatif dan terlibat di dalam kekuasaan kolonial, malah mereka akhirnya di blacklist dan tidak memungkinkan lagi untuk masuk di dalam struktur birokrasi, padahal mereka sekolah untuk menjadi bagian dari struktur birokrasi itu. Tapi mereka akhirnya meninggalkan privilege itu dan mereka memilih menjadi minoritas kreatif yang sebenarnya secara segi material terus keamanan hidup jauh lebih tidak terjamin ketimbang mereka tidak terlibat dalam peristiwa 28. Ini berbeda dengan peristiwa tahun 98. Berbeda sekali. Jadi menurut saya belum juga aspek latar belakangnya, misal peristiwa tahun 28, aspek internasionalnya itu kuat sekali bahwa ada krisis ekonomi, ya, dan itu memberi pukulan yang besar sekali bagi kekuasaan Soeharto dan pemuda punya kekuatan. Tapi menurut saya pada tahun 1928-26 itu motivasi situasi internasional nggak ada, situasi nasional Hindia Belandanya yang ada, bahwa sedang terjadi perumah kacaan dan pengiriman tokoh-tokoh radikal gitu. Jadi menurut saya agak beda ya gitu ya. Apa mana ya? Oh, PKI. Ya sebenarnya kata sumpah ini memang dipakai sama kelompok pemuda-pemuda PKI. Tapi menurut saya pemuda-pemuda PKI ini jangan dipikir juga kelompok radikal loh. Ya, jadi ada studi yang menarik menurut saya bahwa pada tahun 19 kayak kemarin David Tripp cerita menurut saya menarik. Pada tahun 1956 Soekarno kan mulai kampanye untuk menguburkan partai-partai kan, karena terutama PNI lah. PNI dibilang karena partai ini lebih baik dikubur aja katanya. Karena mengalami dekadensi, konservatisme, nggak ada sifat radikal, revolusioner, dan buat Soekarno itu tidak mampu mengisi tuntutan jargon Soekarno yang ngomong revolusi belum selesai gitu. Nah, PKI sebenarnya pada tahun 64 itu beberapa riset memperlihatkan juga mulai mengalami apa sih istilahnya ya? Ketika organisasi diperbesar, penerimaan anggotanya itu punya kecenderungan kemurnian ideologisnya itu menurun, merosot. Nah, PKS kan juga kejadian kayak begitu kan? Misalnya, oh boleh masuk kustun sekarang, boleh kawin lagi 5 lebih gitu kan, boleh kan? Oh Ustadz boleh doyan duit begitu loh, boleh show pamer begitu. Artinya apa? Artinya ada penurunan kemurnian ideologis begitu pada PKI. Tapi menurut saya ini sebenarnya lebih pada bagaimana PKI berusaha berdiri di belakang Soekarno karena terkait dengan gerakan separatisme sebenarnya gitu ya, gerakan separatisme. Tapi kalau dibilang misalnya sumpah itu dimulai oleh PKI, kata sumpah itu tadi saya bilang sebenarnya bukan dimulai oleh PKI, tapi dimulai oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Tapi sialnya mungkin ya sialnya. Tapi ya organisasi pemuda PKI itu yang kemudian pada tahun 1953 itu memperkenalkan pemakaian kata sumpah. Dan itu organisasi PKI yang di Jakarta, pemuda PKI yang di Jakarta gitu ya. Nah,
soal kaitannya dengan zaman emas begitu ya, terus mengulangi. Saya pikir memang ideologi apa? Bukan milenarisme ya, apa ya sebutannya? Sekarang ini kan ada kecenderungan staf susnya SBY yang namanya siapa tuh? Andi Arief punya proyek mencari kebesaran masa lalu dan menurut dia nggak cukup Majapahit dan Sriwijaya. Pernah dengar piramid Gunung Padang? Nah, jadi kecenderungan untuk ini sebenarnya kecenderungan fasis ya, tentang Ubersman begitu ya, tentang kebesaran budaya begitu, greater culture gitu, itu kecenderungan fasisme sebenarnya darah murni begitu, itu kecenderungan fasisme dan itu biasanya muncul di masa-masa krisis. Jadi pada tahun 1950-50-an itu memang ada perdebatan tentang Indonesia sedang mengalami impasse, sedang mengalami krisis. Bahkan di dunia sastra juga tuh orang ramai ya, sampai diundang ke Belanda tentang impasse di dunia kebudayaan Indonesia, dan kemudian semua merumuskannya dan menganggap akarnya itu dari kegagalan revolusi Indonesia. Dan kegagalan revolusi Indonesia itu bermuara dari kesalahan kita memilih sistem demokrasi katanya. Sama kayak David kemarin lah gitu ya. Kesalahan kita memilih sistem demokrasi dan kita harus mencari sistem demokrasi kita sendiri begitu. Dan kemudian kan mulai misalnya Lekra, seniman Lekra, beberapa seniman lain membuat satu konsep, datang ke istana dan mendukung konsepsi presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian tahun 59 itu jadi dekret presiden itu ya. Nah, jadi sebenarnya akarnya itu di sana menurut saya, artinya kecenderungan itu selalu ada sebenarnya, kecenderungan untuk mencari sesuatu yang besar di masa lalu untuk menutupi kegagalan kita memiliki hal besar di masa kini. Dan menurut saya mungkin kalau Soekarno itu hanya mencari, menurut saya ini Soekarno menurut saya gilanya juga kadang-kadang anehnya ya. Buat Soekarno sejarah itu kadang-kadang nggak penting kebenaran historisnya, yang penting visinya. Misalnya dia ngomong tentang 350 tahun dijajah, padahal waktu dia lahir Aceh masih perang loh. Iya gitu loh. Jadi menurut gua aneh begitu ya. Dia ngomong juga tentang dia nggak pernah menolak sih soal Sriwijaya, soal Majapahit begitu ya. Walaupun kalau kita bicara pidato Indonesia menggugat, dia itu jelas sepertinya nggak sepaham dengan Yamin begitu tentang Sriwijaya, tentang Majapahit begitu. Tapi karena buat Soekarno itu mendukung ide politiknya dia, maka dia mengamini ide Yamin untuk mengaitkan roh Indonesia ini dengan roh Majapahit, dengan roh Sriwijaya. Dan menurut saya ini sebenarnya perspektif yang lebih visioner secara historis dan politik zamannya begitu ya, untuk menjawab tantangan zamannya daripada sekarang SBY. Saya nggak ngerti SBY kaitannya sebenarnya dengan apa, mencari kembali, nggak puas dengan Majapahit, nggak puas dengan Sriwijaya dan harus balik mencari Gunung Padang yang jauh lebih besar dan kemudian dikaitkan dengan Atlantis gitu. Menurut saya nggak ada kaitan program politik atau sikap politik apa gitu, saya nggak ngerti ya. Yang saya tahu yang bisa menjelaskan hanya bahwa dia percaya klinik. Misalnya dari sejak awal sebelum proyek itu dimulai, dia percaya proyek blue energy ya, air bisa jadi bahan bakar atau super toy, padi yang bisa dipanen setiap waktu begitu. Jadi saya nggak melihat kecenderungan proyek nasionalisme politik seperti Soekarno untuk menjawab tantangan zamannya pada SBY kalau mau lihat sebagai paralelisme sejarah ya.
Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang kirim mungkin atau yang lewat tulisan, lewat kertas gitu. Tulisan apa ya? Kertas. Oh, ini tadi Indis Party ini kayaknya memiliki peranan yang penting untuk membentuk pemikiran mereka. Sebenarnya partai yang seperti apa Indis Party? Indis Party ini ada satu nama khusus majalah Tempo, tapi menurut saya bisa jadi pengantar. Tapi mungkin bagian yang paling bagus tentang Indis Party bisa dibaca pada bukunya Kuse tentang orang-orang Indonesia di negeri Belanda. Itu menurut saya bagian yang jauh lebih baik daripada yang di majalah Tempo buat. Cuma sebenarnya ini kan menarik ya, Indis Party ini partai yang dibuat oleh orang-orang yang sakit hati dengan organisasi yang mereka masuki dan mereka harap menjadi organisasi radikal, tapi kenyataannya malah menjadi organisasi konservatif. Contohnya Suwardi Suryaningrat sama Cipto itu kan di Budi Utomo. Tapi Budi Utomo setelah Kongres Oktober tahun 08 di Jogja kalau nggak salah, itu jatuh ke tangan orang-orang tua yang konservatif gitu. Jadi ide-ide ide-ide Cipto Mangunkusumo yang radikal tuh nggak punya tempat, dan akhirnya dia memilih keluar begitu, meninggalkan Budi Utomo dan mencari teman untuk membuat organisasi baru. Nah, kebetulan ketemu dengan Dos Dekker yang waktu itu juga kecewa dengan Indisbond, organisasi orang-orang Indo yang dibilang sama Dos Dekker kok hanya mau belain orang Indo, nggak mau belain orang yang lain begitu. Nah, buat dia ini sikap yang salah, dan karena itu dia juga keluar. Dan dia kemudian merumuskan satu bentuk identitas dari kegelisahan dia di Indisbond itu. Identitas yang waktu itu mampu akhirnya menjawab pertanyaan paling penting dari awal gerakan kebangsaan. Pertanyaan itu kan sederhana, siapakah kita gitu, dalam artian bangsa begitu. Nah, yang menjawab paling paling pas itu si Dos Dekker ini. Tapi waktu itu dijawab kita Indi gitu, bukannya Indonesia gitu, belum dikenal kata itu. Nah, dia menjawab Indi, dan itu menyelesaikan tentang identitas sebenarnya, bahwa ya lo Arab, ya lo peranakan Arab, ya lo peranakan Cina, ya lo Jawa, ya lo Sumatera, ya lo Ambon begitu, ya lo Indi begitu buat si Dos Dekker. Nah, tapi rumusan ini yang menurut saya menarik adalah diperluas dan kemudian menjadi jargon yang dia sebut persaudaraan nasional tanpa mengenal ras, tanpa mengenal gender, tanpa mengenal perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, menurut saya ini yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan dari organisasi politiknya, partai politiknya dari si Dos Dekker bersama Cipto dan Suwardi Suryaningrat. Dan rumusan singkatnya dari idenya si Indis Party ini, mereka ngomongnya Indi Los Pan-Nederland. Jadi dia jadi organisasi pertama yang menurut saya, mungkin nggak ada kali organisasi yang pertama yang merumuskan tentang gender di dalam pergerakan kebangsaannya. Menurut saya seawal seperti Indis Party begitu. Enggak, setahu saya belum ada. Tapi ini yang menurut saya model tawaran dari nasionalisme politik mereka itu menjadi sangat gamblang sebagai rumusan bagi organisasi yang lain untuk mengadopsi rumusan itu dan dijadikan dasar untuk bergerak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Udah ya.
Ada yang lain? Nanya Mas. Ya, silakan. Tadi kan sudah ada organisasi misal Budi Utomo, ya kan? Tapi dia konservatif. Nah, saya kemarin baru dapat buku, tapi belum sempat baca, coba baca resumenya itu yang soal adanya apa kiprah Freemason di Indonesia 17 sampai abad 19 yang TH Stephen. Yang itu juga berapa orang-orang Budi Utomo ini bergabung dalam tarikan Mason itu kan. Nah, adakah pengaruh signifikan dari gagasan Mason bebas itu yang kemudian membuat Budi Utomo? Karena kalau saya menerima di pelajaran SD SMP saya, Budi Utomo itu ya progresif sekali gitu. Yang saya terima dulu berbeda dengan ini misalnya. Apakah seperti itu? Memang ini ada kerangka dari Mason bebas untuk kemudian mempengaruhi Budi Utomo secara tegas. Saya usul Mas cari satu buku lagi ditulis sama Iskandar P. Nugraha, judulnya Nasionalisme Indonesia dan Gerakan Teosofi. Nanti di situ Mas bisa dapetin gambaran bahwa nenek moyang dari nenek moyang dari gerakan kebangsaan kita itu, terutama ide-ide persaudaraan nasional itu ya, persaudaraan nasional, terus tanpa perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan gender begitu, itu memang ide-ide yang hidup di dalam perkumpulan teosofi. Jadi perkumpulan teosofi ini perkumpulan yang didirikan sebagai bagian dari ketegangan antara barat dan timur, dan mereka berusaha mempertemukan antara barat dengan timur itu. Dan di dalam organisasi teosofi inilah mereka ini menarik menurut saya karena punya perpustakaan, punya diskusi-diskusi rutin. Misal perpustakaannya yang menarik kan disebut oleh Soekarno bahwa ayahnya itu seorang anggota perkumpulan teosofi begitu ya. Nah, di perkumpulan teosofi ini itu hanya satu-satunya organisasi di mana tidak ada perbedaan ras, perbedaan kelamin, perbedaan agama. Jadi seorang Belanda sama seorang Jawa itu bisa duduk bareng, kemudian bisa bicara setara begitu ya. Begitu juga perempuan dengan laki. Nah, ini awalnya hanya ada di organisasi teosofi. Nah, mayoritas anggota Budi Utomo itu sebenarnya memang anggota perhimpunan teosofi. Bahkan anggota SI kayak Haji Agus Salim itu buku pertamanya itu yang nerbitin perkumpulan teosofi, Menerpa itu. Nah, jadi memang cuma persoalannya adalah organisasi teosofi ini itu kehilangan peran ketika kelompok-kelompok radikal itu muncul. Kelompok-kelompok seperti Indi Separta itu muncul karena kelompok teosofi tidak menginginkan Indi Los Panederland. Buat mereka yang mereka bayangkan adalah model Commonwealth gitu, model persekutuan antara Belanda dengan Hindia. Apalah jadinya Hindia bila terlepas dari Nederland gitu loh. Mereka bicaranya seperti itu, bukan bicara merdeka. Jadi ketika organisasi ini masih ngotot untuk bersikap Hindia harus bersatu dengan Belanda, pelan-pelan begitu organisasi radikal muncul, mereka nggak punya peran lagi, mereka tidak mendapat tempat lagi di hati kelompok-kelompok intelektual, dan pelan-pelan organisasi itu memudar perannya. Walaupun menurut saya sampai saat ini organisasinya masih ada, tapi bagaimanapun nggak bisa dilupakan bahwa memang mayoritas awal dari ide tentang persaudaraan tanpa kenal ras, tanpa kenal gender, tanpa kenal kepercayaan dan agama itu awalnya dari perhimpunan teosofi. Nah, ini yang menurut saya memang bagian atau warna dari sejarah kita yang hilang ya, artinya tidak ada di dalam album keluarga sejarah nasional kita begitu kelompok teosofi ini, karena kan dianggap kelompok Belanda misalnya, dia dipimpin oleh
tokoh yang sebenarnya menurut saya tokoh yang cukup radikal, yang dekat dengan kelompok Sarekat Islam, dekat dengan terutama kelompok Budi Utomo, Dick Van Hinlopen Laberton itu kan tokoh yang sebenarnya memainkan peran mengadakan pembibitan para intelektual awal kebangkitan nasional. Kalau ada yang dibilang munculnya elit modern, maka menurut saya sebenarnya lahan tempat munculnya elit modern Indonesia itu salah satunya perkumpulan teosofi itu gitu. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya, enggak, saya mau nambahin itu berarti saya baru tahu sekarang di filmnya Hanung, Ahmad Dahlan itu kan bilang organisasi Budi Utomo sebagai organisasi radikal ya di film Ahmad Dahlan. Oh berarti sumbernya itu dari pelajaran SD ya? Pelajaran sekolah kayak gitu ya? Itu jenengan pakai teosofi sama pemaknaannya dengan tarekat Mason bebas itu sama? Ya, sepadan. Gini loh, sebenarnya agak berbeda. Cuma menurut saya ini berasal dari akar yang sama. Cuma sekarang tarekat Mason itu kan lebih sering didiskusikan sebagai akar dari gerakan Illuminati begitu. Ini yang menurut saya mulai sesat, sama sesatnya dengan cari gunung Padang itu, dengan nyari piramid, karena menurut saya itu satu emak satu bapak lah, melanturnya begitu ya, mengarahkan diskusi tentang tarekat Mason bebas ini dengan Illuminati begitu. Justru menurut saya, makanya tadi saya usulkan Mas mencari buku Iskandar Penugraha agar bisa melihat akarnya, diskusinya lebih baik diarahkan pada diskusi peranan kelompok teosofi sebagai kebun pembibitan awal, salah satu kebun pembibitan awal dari elit modern Indonesia. Terima kasih. Sudah cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Udah ya? Mungkin langsung saja ke bagian akhir materi. Mungkin dari pemaparan Pak Misal tadi bisa dikasih closing statement atau kira-kira tawaran bagaimana tadi kalau dikatakan bahwa Sumpah Pemuda dan gerakan-gerakan radikalisme tumbuh dari constraint, ketegangan-ketegangan akibat kolonialisme baik di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Bagaimana menghadirkan proyek tadi nasionalisme di saat mungkin ketegangan-ketegangan itu atau diskriminasi dalam bentuk fisik tidak kita alami lagi gitu. Dan pertumbuhan kelas menengah yang luar biasa besar. Enggak, sebenarnya saya melihat sejarah itu hanya sebagai bahan inspirasi, artinya hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Dan menurut saya salah satu cara kita untuk memicu diri kita untuk memiliki sifat radikal terhadap persoalan-persoalan kekinian dan responsif terhadap persoalan-persoalan kekinian adalah bagaimana upaya kita memahami apa alasan kita menjadi Indonesia. Raison d'être kita menjadi Indonesia itu apa? Nah, tanpa mengetahui alasan-alasan kita menjadi Indonesia, saya pikir kondisi-kondisi hari ini yang sebenarnya kontra ideologi dari alasan-alasan kita menjadi Indonesia tidak akan pernah menyengat hati kita, dan menurut saya apalagi membuat kita menjadi radikal begitu. Karena kita sendiri sebenarnya tidak paham apa alasan kita menjadi Indonesia, dan otomatis menurut saya kita akan kehilangan kesempatan untuk memiliki semangat yang berkobar untuk menjadi radikal, untuk menemukan semacam counter ideologi dari kondisi-kondisi yang saya pikir belakangan ini sudah memperlihatkan. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Mokhtar Pabutinggi, mungkin nggak ada masa di mana alasan kita menjadi Indonesia dan cita-cita kita menjadi Indonesia dihianati seperti pada hari ini. Misalnya kalau ada yang mengerti apa alasan kita jadi Indonesia, membaca Undang-Undang Dasar amandemen begitu, saya pikir mereka akan bisa marah sekali gitu ya. Atau kalau Mas Eko tuh bahasanya menurut saya keren ya. Apa sih yang membuat kalian itu nggak menjadi radikal dan pemberani?
kurang dibakar apa? Uang kalian dirampokin, perempuan-perempuan kalian bukan dieksploitasi oleh Patona, begitu kan? Apalagi yang membuat kalian kurang? Bayangan kalian tentang cantik yang diwakili misalnya oleh Ayu Azhari tiba-tiba dirusak oleh Patona. Apalagi yang membuat kalian kurang menjadi marah gitu. Nah, mungkin Mas Eko sendiri sudah sukar untuk bicara tentang bahwa ketidakmengertian kita tentang mengapa alasan kita menjadi Indonesia dan alasan mengapa kita merdeka itu yang harusnya bisa memicu kita untuk punya semangat berkobar untuk lebih radikal. Tapi dia memakai contoh-contoh yang menurut saya menarik dan unik tentang kok kalian tidak juga tersentak dan marah besar ketika uang kalian dirampoki begitu rupa dan perempuan kalian dikobelin habis-habisan. Itu Mas Eko lah bahasanya. Ya, kita beri aplaus untuk Bang Rizal atas kematangannya. Dari materi yang tadi bisa kita sedikit simpulkan ya, meskipun kesimpulan teman-teman juga ada dalam pikiran masing-masing. Setidaknya kita bisa memahami bahwa ada banyak proyek pemintosan dalam historiografi sejarah nasional kita, dari mulai Sumpah Pemuda, dikonstruksi sejak zaman Bung Karno, kemudian Soeharto dan hingga kini. Dan kemudian yang tadi saya catat bahwa tumbuhnya radikalisme berkembang karena kita memahami atau menemukan raison d'être keberadaan kita menjadi Indonesia, bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk menghilangkan diskriminasi, kolonialisme, rasisme, dan eksploitasi dalam bidang apapun. Dan benar kata Bang Rizal bahwa understanding today by searching yesterday. Sejarah kita jadikan inspirasi untuk bergerak, untuk memahami proses-proses sosial, proses-proses politik dalam sejarah bangsa kita. Tapi kita tetap harus menghadapi masa depan dengan kapasitas dan dengan tadi sikap radikalisme yang disertai dengan satu gerakan sosial yang masif dan intensif. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidur makan. Kita mulai jam berapa lagi? Jam 5, setengah 6 mungkin. Jam setengah Aku ada bukunya, Bang. Enggak ada. Kamu yang apa? Saya apa sih saya pinjam ya? Mau buat abang mau? Baik, terima kasih. Ini dijadwalkan ini sampai jam 3 kan? Karena ini masih belum sampai waktu. Jadi yang Nezar Patria kan materi yang ketiga adalah Nezar Patria, tapi belum datang karena nanti ngisi jam 3:30. Kita isi nonton film lagi aja nanti ya, nonton film sambil ngetai saja, santai dulu, relax dulu. Habis itu nanti 3:30 kita mulai lagi media sebagai kritik dan gerakan nanti oleh Nezar Patria dari Viva News. Terima kasih. Tapi bagi peserta tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar jauh dari sini. Kita sambil nonton film saja, sambil teh. Itu teh sudah ada. Ya.